Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini yang bertemakan Yakub dengan proses hidupnya. Namun sebelumnya, ayo dukung channel Renungan Firman Tuhan ini dengan like, share, komen, dan subscribe agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami. Berikut ini saya akan menguraikannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di bagian sebelumnya saya sudah menguraikan bahwa Ribka ini boleh dikatakan tamak atau matre yang begitu amat sangat mengasihi putranya Yakub, dan kemudian dia tidak bisa bertemu lagi dengan Yakub sampai kematiannya. Lalu Yakub mengalami proses dalam hidupnya, Tuhan mendidik Yakub sampai kematiannya. Esau, Tuhan mengembalikan hak kesulungannya, dan hal ini terlihat dari saat Yakub meninggalkan rumah orang tuanya, ia tidak membawa apa-apa. Jadi di sini untuk kesalahan Tuhan tidak bertoleransi. Tuhan bisa menghajar orang yang bersalah sampai orang yang bersalah tahu akan kesalahannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada banyak Alkitab itu menuliskan pertikaian-pertikaian antar keluarga. Kalau ada pertikaian keluarga hari ini, Alkitab sudah menuliskannya. Dimulai dari siapa? Antara Yakub dan Esau, dan antara Yusuf dan 10 saudara-saudaranya. Ada banyak sekali sibling atau pertikaian-pertikaian di sana. Jadi antara Lea dan Rahel, kenapa sampai ada dosa demikian? Kenapa Ribka segitu-gitunya sampai mau nipu suaminya sendiri atau mengerahkan anaknya untuk menipu bapaknya sendiri? Karena apa? Karena ada keinginan yang tidak pada tempatnya. Dosa Adam yang pertama adalah dosa ingin. Dosanya bukan hanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi karena ingin seperti Allah. Itulah dosa yang pertama. Dosanya Ribka dan dosanya Yakub ini adalah menginginkan warisan yang lebih. Itu adalah keinginan yang tidak pada tempatnya. Sampai hari ini kalau kita juga lihat, kalau ada orang itu sampai jatuh ke dalam dosa karena ia menyamai atau menyirami keinginannya itu yang tidak pada tempatnya. Pengen kaya jadi apa? Jadi korupsi. Pengen punya ya jadi apa? Jadi mencuri. Pengen punya istri tetangga jadi selingkuh, dan seterusnya. Pengen apa saja, pengen memenangkan pilkada, pengen menang pilpres, bikin hoax. Banyak sekali keinginan tidak pada tempatnya disemai, dan itu jalan menuju dosa. Itulah sebabnya kalau kita baca di Keluaran 20, di situ dituliskan 10 firman. Firman pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir itu. Firman ke-7 ada kata jangan. Yang terakhir itu yang ke-10, jangan mengingini lembunya hambanya. Itu konteks zaman itu. Kalau konteks hari ini, jangan mengingini jabatan yang tidak pada tempatnya sehingga jadi mualaf, pengen jabatan jadi mualaf, pengen kaya jadi koruptor, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dosa ingin, itulah sebabnya dosa ingin ditaruh dalam 10 firman. Karena firman yang ke-10 adalah original sin. Dosa mula-mula manusia adalah dosa ingin. Dosa ingin, dosa yang melihat, oh bagus ya, oh enak, oh kaya ya, disemai jadi berdosa. Seperti yang ditulis dalam Amsal 23 ayat 31 sampai 32 dikatakan, jangan melihat kepada anggur merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Jadi akibat ketamakan matre, Ribka dan Yakub harus berpisah, dan ini adalah pelajaran yang mahal, harus merelakan putranya Yakub. Hari ini ada perang, dan hari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari itu ada perang dan Yakub memilih untuk pergi dari rumah. Ketika Yakub mau meninggalkan rumah dan merelakan hartanya di belakangnya, itu adalah titik pertobatan Yakub, dan Tuhan berkenan akan pertobatannya ini karena dia sudah tahu kesalahannya. Bagaimana? Hal itu ditulis dalam Kejadian 16. Yakub pergi dari Berseba, rumah bapaknya, menuju ke rumah pamannya di Haran. Kita tahu bahwa Haran adalah tempat titik awal Abraham melakukan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Dikatakan bahwa
Dan dari sini Yakub menjadi tidak punya apa-apa. Di titik nol dia dididik seperti nenek moyangnya, seperti kakek buyutnya yaitu Abraham, supaya ia benar-benar dididik menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mulai dari nol melakukan perjalanan hidupnya, dan di situ Tuhan berkenan kepada ketulusan Yakub ini. Maka karena dia sudah menyadari kesalahannya, Tuhan memberikan wahyunya yang sangat luar biasa, di mana ia melihat tangga yang naik ke sorga dan malaikat Tuhan naik turun tangga dalam tangga itu. Kisah seperti ini sudah biasanya, tapi kita tidak tahu betapa susahnya Yakub ini mendapatkan wahyu tersebut. Dia harus dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Dia meninggalkan ibunya yang dicintai, bapaknya yang dicintai. Dia meninggalkan harta di belakangnya. Dia berjalan tanpa apa-apa. Dia meninggalkan semua kesalahan yang pernah dia buat, dan Tuhan berkenan. Baru Tuhan menyapa dia di Kejadian 28 ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Batseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak itu dan dipakai sebagai alas kepala, dan dibaringkannya dirinya itu. Maka bermimpilah ia. Tuhan memberi wahyunya kepada Yakub. Jadi kalau mau punya wahyu atau visi seperti Yakub yang luar biasa, itu kan luar biasa yang Yakub dapatkan. Kita harus benar-benar meninggalkan apa yang kita cintai, yang itu seolah-olah lebih daripada Tuhan. Sekarang Yakub hanya mengandalkan Tuhan. Ketika Yakub hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan menyapanya, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan tangga sulam. Ini bukan seperti tangga biasa kayak yang kita punya, tapi seperti kita mau naik ke loteng atau mau ke lantai 2. Dan undakan atau tangga ini sampai ke langit, dan tampaklah malaikat itu naik turun dari tangga itu. Kalau ada malaikat yang naik turun di tangga itu, biasanya kalau kita lihat gambar-gambar di sekolah minggu, malaikat itu bersayap. Kalau malaikat injak di tangga itu, ia perlu pakai sayap atau tidak? Tentu berbeda di sana. Ada malaikat kerubim yang pakai sayap, tapi di sini lebih menunjukkan kepada satu petunjuk dari Tuhan bahwa melalui dari Yakub akan ada akses dari bumi menuju ke sorga. Ini perbedaannya. Apa? Ini perbedaan utamanya di sana. Kalau kita bandingkan juga yang terjadi di Menara Babel, ketika Nimrod itu menjadi penguasa yang luar biasa, bahkan ia mendapatkan kemasyhuran yang luar biasa, bahkan mungkin dijadikan sebagai pemimpin yang hebat, maka kemudian orang-orang di sekitarnya berkata mereka, marilah kita bangun satu menara atau bangunannya yang puncaknya menuju ke langit, yang artinya di situ merupakan satu contoh manusia yang hendak mencapai sorga, manusia yang hendak mencapai Tuhan, ketemu Tuhan dengan menara Babelnya. Apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan. Tuhan membiarkan menara itu dibangun dan mengacaukan bahasa-bahasa bangsa-bangsa itu dengan bahasa-bahasa sehingga yang berbeda-beda pada waktu itu, sehingga bangunan tidak sampai terjadi. Kenapa? Karena itu merupakan upaya menuju ke sorga. Dengan membuat menara menuju ke sorga, dengan segala amal ibadahnya, dengan segala hal yang mereka buat, mereka kepengen ketemu Tuhan. Itu usaha manusia. Dengan segala yang dibuat, kalau kita kaitkan dengan sekarang, misalnya kita charity, kita nyumbang dengan sumbangan kita ini, kita merasa bahwa nanti kita punya pahala, dan pahala itu bertambah dan terus bertambah, maka kita akan masuk surga karena kita membuat perbuatan baik atau karena kita punya pahala. Itu tidak demikian. Manusia tidak bisa mencapai sorga kecuali pemilik sorga itu memberikan tangga atau undakan atau akses. Inilah konsep ibadah Kristiani atau konsep ibadah kasih karunia yang kita punya. Teman-teman mungkin di seberang, kalau mau berbuat baik pahala sekian, kalau melakukan puasa pahalanya sekian, kalau berangkat ke tanah suci mungkin pahalanya sekian dan lain sebagainya. Ini berbeda. Di sini tidak ada kaitannya. Manusia dengan upaya sendiri tidak bisa mencapai sorga. Itulah ibadah kita. Ibadah kita
kita adalah upaya sorga mencapai manusia. Jadi apakah Yakub itu hendak mencapai sorga? Tidak, dia sedang bersedih hati pada waktu itu. Dan dia sedang menyesali akan dosa-dosanya. Dan dalam keadaan itu Tuhan sedang meraih dirinya untuk undakan atau tangga untuk akses ke sorga. Jadi jangan bermimpi masuk sorga jika Tuhan tidak memberikan tangga atau akses atau undakan itu kepada kita. Dan undakan atau tangga itu adalah tipologi dari Mesias. Jadi kalau mau masuk ke sorga harus melalui Yesus Kristus, dan ini digenapi dalam pribadi Kristus. Dan Yakub menamakan tempat itu Betel atau rumah Tuhan, di mana aku dapat melihat Tuhan melalui tangga ini, di mana ujungnya ada Tuhan yang bertahta dan ada malaikat-malaikat yang menyertainya, dan Tuhan di sorga. Nah, Tuhan di sorga ini ia tidak sendirian, ia bersama dengan para bala tentaranya di sorga, di mana Tuhan memberikan akses kepada Yakub atau kepada manusia, yang Yakub artinya diubah menjadi Israel, yang dari keturunannya lahir Yesus Kristus sebagai kunci akses menuju ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tipologi dari kisah Yakub ini adalah tipologi di mana karya Kristus yang disalibkan dapat menebus dosa manusia, dosa seluruh umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita ini kan bukan bangsa Yahudi, tapi kita ini adalah goyim. Bahasa Ibraninya menggunakan kata goyim, seorang non-Israel, bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi hari ini kita terhitung sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, karena ada sulam Yaakov. Ada akses menuju surga. Nah, kata sulam menurut sastra Ibrani, saya mengutip dari uraian dosen saya khususnya di bidang genealogi, dia memaparkan di sana bahwa nilai kematriannya adalah 130. Dan saya tidak bicara detail di sini, saya mengutip bahwa ini sama dengan sulam di sini lebih menunjukkan kepada Sinai atau dalam perjanjian lama adalah jalan menuju sorga. Dan perjanjian Sinai ini akan digenapi oleh Yesus Kristus melalui kedatangannya dan karyanya di kayu salib. Dan nama inilah yang kita gunakan, atau melalui Kristuslah jalan kita menuju atau akses kita menuju ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yakub diproses. Tujuan dia diproses adalah supaya hanya dia bersama dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dan dari generasi Yakub inilah melahirkan garis keturunan Mesias. Dan itulah kunci kita menuju ke sorga. Biarlah uraian singkat hari ini menolong kita untuk memahami betul bahwa Tuhan Kristus adalah satu-satunya akses kita menuju ke sorga. Tuhan memberkati kita. Shalom.